Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halki Wiharya Saputra dengan NIM 2022-32013. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, penelitian saya yaitu, bentar, saya skip dulu. Oke, di sini sudah terlihat judul yang saya ambil itu ialah prediksi tren pasar di media sosial menggunakan model FBS untuk optimasi strategi bisnis. Jadi nama saya Hakim Saputra dengan NIM 2022-313. Saya dari Jasa Sistem Informasi. Semuanya. Oke, langsung aja. Tipe pertama itu ada latar belakang. Jadi di dalam latar belakang ini isinya itu merupakan salah satu era digital yang serba cepat. Media sosial merupakan salah satu menjadi platform utama di mana informasi menyebarluaskan dan secara cepat. Jadi platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram tidak hanya menjadi saluran komunikasi sosial, tetapi juga menjadi sumber utama data yang mencerminkan opini publik, tren, konsumen, dan perubahan preferensi pasar-pasar secara real time. Jadi oleh karena itu, mengapa sih kita harus menggunakan media sosial? Mengapa prediksi tren pasar itu penting? Dan mengapa harus menggunakan model FBS? Dan mengapa harus mengoptimasi strategi bisnis? Di sini ada identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah yang pertama itu volume data yang terlalu besar, yang kedua ada kesulitan dalam menentukan tren yang relevan, yang ketiga ada keakuratan prediksi tren pasar, yang keempat ada keterbatasan model FBS, yang terakhir penerapan hasil ke dalam strategi bisnis. Di sini juga ada ruang lingkup masalahnya. Yang pertama itu ada di sumber data, di situ ada metode analisis, yang ketiga ada model yang digunakan, dan yang keempat, catatan terakhir, keterbatasan model Navier. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian. Jadi, tujuan saya untuk meneliti ini, yang pertama itu menganalisis dan mengklasifikasikan tren pasar di media sosial menggunakan model Knife Bias. Yang kedua itu mengevaluasi efektivitas algoritma Knife Bias dalam klasifikasi sentimen pada data media sosial dibandingkan dengan metode lainnya. Yang ketiga, menyediakan pendekatan machine learning yang dapat digunakan dalam big data analitik untuk memahami pola perilaku konsumen di media sosial. Dan terakhir, memberikan rekomendasi berbasis data kepada pelaku bisnis untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan keputusan bisnis secara lebih akurat. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Jadi manfaatnya itu menambahkan wawasan dalam bidang machine learning, text mining, dan analisis sentimen pada media sosial. Yang kedua itu ada memperluas penelitian mengenai efektivitas Naive Bayes dalam klasifikasi teks, terutama dalam prediksi tren pasar. Yang ketiga ada membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tren pasar lebih awal sehingga dapat merancang strategi bisnis yang lebih efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi pemasaran digital dengan menargetkan kampanye berdasarkan sentimen dan opini publik yang sedang berkembang. Oke, di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kita mengefektivitas model FBS dalam menganalisis sentimen dan prediksi tren tren pasar berdasarkan data media sosial atau sosmed. Yang kedua, ada sejauh mana sih model FBS dapat mengatasi tantangan dalam menganalisis data tidak struktur seperti slang, singkatan, dan emoji dalam teks media sosial. Yang ketiga, bagaimana tingkatan akurasi model FBS dalam prediksi tren pasar dibandingkan dengan model lain yang lebih kompleks. Bagaimana hasil yang keempat, bagaimana hasil prediksi yang diperoleh dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan strategi bisnis perusahaan. Yang terakhir, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kinerja model FBS dalam klasifikasi tren pasar di media sosial. Oke, lanjut di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Jadi penelitian ini merupakan salah satu sumber
data yang sangat penting dalam memahami tren pasar secara real time. Jadi modul FBS ini memiliki potensi besar dalam menganalisis tren pasar berbasis data media sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama dalam menangani data yang tidak terstruktur dan kompleks. Di sini juga ada landasan teori. Jadi media sosial merupakan salah satu sumber data yang sangat penting dalam memahami tren pasar secara real time. Model Naive-Bayes merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan dalam analisis sentimen dan prediksi tren pasar. Kenapa? Karena kesederhanaannya dan efisiensinya dalam memproses data teks. Namun model ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dioptimalkan agar dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Jadi dengan menerapkan strategi optimasi yang tepat, FBS dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam membantu bisnis dan dalam merancang strategi pemasaran dan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, di sini juga ada pemikiran. Pertama, kita harus memakai volume data yang sangat besar. Kenapa? Karena di media sosial menghasilkan data dalam jumlah besar yang terus diperbarui setiap detiknya. Yang kedua, ada data yang tidak struktur. Jadi opini si user seringkali mengandung slang, singkatan, atau emoji atau kata-kata yang ambigu yang sulit diproses. Yang ketiga juga ada perubahan tren yang sangat cepat. Jadi di mana tren pasar yang cepat ini dapat berubah secara dinamis sehingga perusahaan perlu respon yang cepat dan akurat. Oke, yang terakhir kebutuhan akan model prediksi yang efektif. Jadi dibutuhkannya metode yang dapat menganalisis dan mengklasifikasikan data secara efisien untuk membantu optimasi secara bisnis. Oke, di sini adalah dasar teoritis. Jadi penelitian ini berdasarkan beberapa teori utama. Yang pertama, media sosial sebagai sumber data tren pasar. Karena media sosial mempresentasikan opini publik secara real time, memberikan peluang bagi bisnis untuk memahami pola perilaku pelanggan atau customer. Yang kedua ada analisis sentimen. Jadi metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan opini menjadi positif atau negatif, positif, negatif atau netral, yang dapat membantu memahami sikap customer atau pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu. Yang ketiga ada model Naive-Bayes. Jadi algoritma berbasis probabilitas yang sering digunakan untuk klasifikasikan teks dalam analisis sentimen. Jadi Naive-Bayes ini dikenal sebagai komputasnya yang cepat dan performanya yang cukup baik dalam tugas klasifikasi berbasis teks. Yang terakhir ada optimasi strategi bisnis berbasis data. Jadi hasil prediksi tren pasar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemasaran, pengembangan produk, serta strategi bisnis secara keseluruhan. Ini kita masuk ke bab 3. Di sini ada analisis kebutuhan. Jadi dalam penelitian ini tentang prediksi tren pasar di media sosial menggunakan model FBS untuk optimasi strategi bisnis terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu ada kebutuhan data, kebutuhan teknologi, kebutuhan metode, dan kebutuhan evaluasi. Oke, kita masuk ke perancangan penelitian. Jadi penelitian prediksi ini memerlukan perancangan yang sistematis agar hasil yang dapat diperoleh dapat terstruktur dan valid. Yang pertama itu ada metode penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua itu adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan web scraping, filtering data, dan pre-processing data. Yang ketiga adalah merancang Naive-Bayes dengan feature extraction, pelatihan model, pengujian model, dan optimasi model. Yang keempat itu ada analisis data dengan menggunakan sentimen, identifikasi pola tren, dan evaluasi performance model. Yang terakhir itu ada implementasi dalam strategi bisnis untuk memprediksi tren pasar dengan menggunakan validasi dengan tren aktual. Oke, di sini ada analisis kebutuhannya. Yang pertama itu
Langkah-langkah analisisnya itu adalah kita harus mempreproseskan data dengan cara data cleaning, tokenization, stop word removal, steaming, atau lemmatization, dan featuring extraction. Yang kedua itu ada implementasi model, di mana di sini ada pembagian data, pelatihan model, pengujian model, dan optimasi model. Nah, di sini kita masuk ke tahap ke langkah analisis yang ketiga, yaitu adalah evaluasi performa model dengan menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 atau score, F1 score, dan yang terakhir itu ada confusion matrix. Yang keempat itu ada analisis trend pasar berdasarkan hasil prediksi dengan cara kita harus memakai time series analysis, word cloud, sentiment, trend visualization, atau clustering. Dan terakhir itu kita harus memvalidasi hasil prediksi dengan tren aktual dengan cara memperbandingkan dengan data penjualan dan memperbandingkan dengan Google Trend atau survei langsung ke ahlinya. Ya, di sini ada jadwal penelitian saya, bisa lihat. Di minggu pertama itu, di minggu pertama itu saya mengidentifikasi masalah dan manfaat beserta tujuan penelitiannya. Yang kedua itu saya mengumpul di di minggu pertama ya. Di minggu apa di selanjutnya itu adalah saya mengumpulkan data sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang ketiga itu ada memproses data dengan data cleaning, tokenization, dan stop word removal. Yang ke minggu kedua itu saya merancang model FBS dengan tahapan feature extraction, pelatihan model, dan optimasi model. Lalu dan saya membuat variabel independen, variabel intervensi, dan variabel dependen. Di minggu ketiga itu saya mengevaluasi model dengan metrik akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya saya mengimplementasikan metodenya, dan minggu terakhir atau minggu keempat itu saya mengimplementasikan prediksi tren pasar di strategi bisnis, menganalisis dan memprediksi tren pasar dan menyusun laporan. Terima kasih. Sekian itu aja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.